Kamu pikir cuma pekerjaanmu yang bisa diotomatisasi? Tunggu sampai kamu lihat bagaimana sebuah algoritma bisa memprediksi masa depanmu, langkah demi langkah. Apa kamu yakin takdirmu masih milikmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pagi itu, Jakarta menguap. Udara masih terasa lembab, bercampur bau asap kendaraan dan sisa-sisa hujan semalam. Di sebuah gang sempit, Apan menyalakan motor metiknya yang setia. Mesinnya menderu pelan, seolah ikut merasakan semangat pagi yang sama. Jaket hijau miliknya sudah sedikit pudar, tapi identitas di dada itu masih jelas, membuatnya merasa punya tujuan. Hati-hati, nak. Suara serak ibunya terdengar dari balik pintu. Apan menoleh, melihat wanita parubaya dengan senyum tipis di wajahnya. Ada garis lelah di sana, namun juga ketulusan yang tak pernah pudar. Siap, Bu. Doain aja banyak orderan, jawab Apan sambil tersenyum lebar. Ia mengecup punggung tangan ibunya, ritual harian yang tak pernah ia lewatkan. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan sumber kekuatannya. Ibu adalah satu-satunya alasan ia bangun pagi, menerjang macet, dan menghadapi segala macam orang di jalanan Jakarta. Ia ingin ibunya hidup lebih baik, tidak lagi kesulitan seperti dulu. Dengan cekatan, Apan menembus labirin gang-gang kecil, melewati warung kopi yang mulai ramai dan anak-anak sekolah yang baru keluar rumah. Ia sudah hafal setiap tikungan, setiap lubang, dan setiap jalan pintas. Jakarta adalah kanvasnya, dan motornya adalah kuas yang melukis jejak-jejak perjalanannya. Pesanan pertama datang. Seorang wanita karir dengan tas mahal, terburu-buru mengejar waktu. Apan menyambutnya dengan senyum dan menawarkan helm yang bersih. Maaf ya, Mas, buru-buru banget, kata si wanita. Santai aja, Mbak. Rezeki gak akan kemana, balas Apan ramah. Ketenangan Apan yang menular membuat wanita itu tersenyum. Sepanjang perjalanan, Apan tidak hanya fokus pada jalan. Matanya jeli melihat sekeliling. Ia melihat pedagang kaki lima yang mulai menata barang dagangannya, wajah-wajah letih di angkutan umum, dan pekerja bangunan yang sibuk di bawah terik mentari. Semua orang berjuang. Semua orang punya cerita. Dan Apan, dalam diamnya, adalah bagian dari cerita itu. Saat tengah hari, Apan menyempatkan diri singgah di sebuah warung makan sederhana. Ia memilih menu yang paling murah, tapi cukup mengenyangkan. Sambil makan, ia melihat saldo di aplikasi ojeknya. Angkanya naik perlahan, tapi pasti. Ia menghela napas lega. Setiap rupiah itu adalah keringat, adalah harapan, adalah janji yang ia berikan pada dirinya sendiri untuk sang ibu. Di pangkalan, ia berkumpul dengan sesama pengemudi. Mereka berbagi cerita, tawa, dan keluhan. Macet parah, Pan, keluh seorang temannya. Iya, sabar aja, Bang, jawab Apan. Ia memang tidak banyak mengeluh. Baginya, setiap tantangan adalah bagian dari proses. Sore menjelang malam, Jakarta kembali sibuk. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala, membentuk untayan cahaya yang panjang. Apan menerima pesanan terakhirnya, mengantar seorang bapak-bapak yang baru pulang kantor. Di sela-sela percakapan singkat, Apan mendengar bapak itu mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang terus naik, sementara gaji tak kunjung beranjak. Pusing, Dek, pemerintah kok ya gini amat, keluh bapak itu. Apan hanya terdiam, mengangguk. Hatinya ikut merasakan keresahan itu. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan serupa. Suara-suara kecil dari berbagai kalangan kini terasa semakin nyaring. Malam semakin larut. Apan tiba di rumah, disambut ibunya yang sudah menunggunya. Ia melepaskan jaket dan helmnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang ia sisihkan. Ibunya tersenyum, wajahnya cerah. Alhamdulillah, Nak, makasih ya, ucapnya lembut. Senyum itu adalah hadiah terindah bagi Apan. Sebelum tidur, Apan menyalakan ponselnya. Ia melihat berita-berita di lini masa.
Ada cuplikan wawancara tentang kebijakan baru pemerintah yang memicu kontroversi. Komentar-komentar di bawahnya penuh dengan kekecewaan dan amarah. Hati Apan bergetar. Ia merasa marah, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang kecil yang terus-terusan menjadi korban. Hari itu, Apan menyadari, perjuangannya bukan hanya tentang mengantar penumpang, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar dari itu. Adzan subuh memecah keheningan dini hari, membangunkan Jakarta yang masih terlelap. Apan sudah terbangun lebih dulu. Ia mematikan alarm dari ponselnya, meletakkan benda pipi itu di samping sajadah yang sudah terhampar rapi. Dinginnya lantai tidak terasa. Baginya, dingin itu adalah pengingat untuk segera bersuci dan menemui Sang Pencipta. Gerakan wudhu yang teratur dan khusyuk menjadi awal dari segalanya. Selesai salat, Apan tidak langsung beranjak. Ia duduk bersila, menghela napas panjang, dan memejamkan mata. Ia memanjatkan doa, bukan hanya untuk dirinya dan ibunya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia temui kemarin. Untuk bapak yang mengeluhkan harga, untuk pedagang kaki lima yang berjuang di bawah terik matahari, untuk setiap jiwa yang ia saksikan berjuang di jalanan. Bagi Apan, doa adalah jembatan yang menghubungkan hatinya dengan semua orang. Fondasi spiritual itu tidak hanya terlihat saat ia beribadah. Itu terwujud dalam setiap tindakannya. Suatu siang, saat ia menunggu pesanan di pinggir jalan, seorang pelanggan buru-buru turun dari motornya tanpa menyadari dompetnya terjatuh. Apan melihat dompet itu. Ia bisa saja mengabaikannya, atau bahkan mengambil isinya. Tapi hati kecilnya menolak. Ia segera memungut dompet itu, menelepon si pelanggan, dan menunggunya kembali. Masya Allah, Mas, saya sudah panik banget, kata pelanggan itu, seorang ibu muda, dengan wajah lega. Makasih banyak. Ya, ini ada buat Mas, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Apan menggeleng lembut. Gak usah, Bu. Sudah jadi kewajiban saya, jawabnya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau saya ambil yang bukan hak saya, nanti rezeki yang halal malah jadi gak berkah. Ibu itu terharu. Ia melihat ketulusan di mata Apan. Semoga Mas selalu diberi kemudahan dalam setiap langkahnya. Doanya. Doa itu terasa lebih berharga dari uang manapun bagi Apan. Di sela-sela waktu senggang, Apan sering mampir ke masjid. Bukan hanya untuk salat, tetapi juga untuk mendengarkan tausiah dari Pak Kiai. Ceramah Pak Kiai selalu menyejukkan hati, mengingatkan tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan keberpihakan pada kaum yang lemah. Ia menyerap setiap kata, seolah-olah kata-kata itu adalah air yang membasahi jiwanya yang kering. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, kata Pak Kiai suatu sore. Kita harus berani bersuara untuk kebenaran, untuk orang-orang yang tertindas. Iman tidak hanya tentang ibadah, tapi juga tentang keberanian untuk berdiri tegak di atas kebenaran. Kata-kata itu bagaikan api yang menyalakan sesuatu di dalam diri Apan. Ia duduk di sana, merenung. Ia selalu berpikir bahwa ibadah dan pekerjaannya sudah cukup. Namun, kini ia merasa ada panggilan yang lebih besar. Ada suara di dalam hatinya yang mengatakan bahwa diam bukanlah pilihan, terutama saat melihat ketidakadilan merajalela. Malam harinya, setelah pulang kerja, Apan duduk di depan rumah. Ia melihat ke langit, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ia teringat kembali percakapan dengan bapak-bapak yang ia antar, keluhan teman-temannya di pangkalan, dan kata-kata Pak Kiai. Ia memikirkan kondisi sang ibu, yang mungkin akan semakin kesulitan jika keadaan terus memburuk. Ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah untuk diri sendiri. Hati nurani Apan yang tulus, yang selama ini hanya berfokus pada kehidupannya yang sederhana, kini mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ia merasa, iman yang ia pegang teguh harus diuji, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam tindakan. Seminggu setelah obrolan di masjid, Jakarta terasa semakin gerah, bukan hanya karena cuaca. Apan duduk di sebuah warung kopi langganannya, menunggu pesanan sambil mendengar percakapan yang ramai di sekitarnya.
Suara televisi di pojok ruangan menyiarkan berita tentang rapat paripurna DPR. Namun, tidak ada yang peduli. Semua mata dan telinga terfokus pada percakapan satu sama lain. Topiknya sama, kebijakan baru tentang kenaikan pajak. Giliran naik, cepat banget, keluh seorang pedagang nasi goreng yang sedang beristirahat. Giliran harga sembako naik, bilangnya cuma sementara. Bener-bener gak mikir rakyat kecil. Betul, Bang. Timpal seorang bapak pengemudi ojek online lainnya. Penumpang juga jadi pada ngeluh. Kalau tarif kita naik, pasti sepi. Kalau gak naik, kita yang nombok. Apan mendengarkan dalam diam. Ia tidak ikut menimpali. Pikirannya melayang pada ibunya. Kenaikan pajak pasti akan memicu kenaikan harga-harga lainnya. Ia teringat wajah lelah ibunya setiap kali ia menyerahkan uang. Senyum yang dipaksakan untuk menutupi kecemasan. Ketidakadilan itu tidak lagi sekadar berita di ponsel, tetapi sudah menjadi bayangan yang mengintai di balik setiap pintu rumahnya. Sore harinya, saat mengantar seorang mahasiswi ke kampusnya, Apan kembali mendengar hal yang sama. Mahasiswi itu berbicara dengan temannya di telepon. Suaranya terdengar frustrasi. Masa kita diam aja sih? Teman-teman di luar kota sudah mulai bergerak. Di kampus kita kapan? Apan menoleh sekilas ke arah mahasiswi itu melalui spion. Ada kemarahan di matanya, tapi juga semangat yang membara. Apan tak sengaja mendengar si mahasiswi menyebutkan kata demo. Kata itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu, kata itu bisa menjadi solusi atau justru sebuah masalah besar. Setelah mengantar mahasiswi itu, Apan menyempatkan diri untuk berhenti di pinggir jalan. Ia membuka ponselnya, mencari berita tentang demonstrasi. Puluhan, bahkan ratusan, unggahan dan artikel bermunculan. Video-video amatir menunjukkan ribuan orang di berbagai kota menuntut keadilan. Mereka bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan orang-orang biasa seperti dirinya. Ada satu video yang menarik perhatiannya. Seorang pemuda, dengan sorban di kepalanya, berorasi dengan lantang. Ia berbicara tentang hak rakyat, tentang janji-janji yang diingkari, dan tentang pentingnya bersuara. Suaranya penuh dengan keberanian dan keyakinan. Pemuda itu mengutip hadis dan ayat-ayat Al-Quran, menyinggung tentang perjuangan membela kebenaran. Apan merasa tertampar. Ia teringat kembali kata-kata Pak Kiai di masjid. Iman tidak hanya tentang sholat dan puasa, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan kezaliman. Malam itu, saat Jakarta mulai sepi, Apan pulang ke rumah. Ia melihat ibunya sedang menjahit karung-karung beras bekas untuk dijadikan alas duduk. Ibunya tidak pernah mengeluh, tapi Apan tahu, di balik wajah tabah itu, ada beban yang berat. Ia melihat jemari ibunya yang mulai keriput, pandangan mata yang sering kali kosong. Tiba-tiba, kemarahan yang ia rasakan sepanjang hari memuncak. Perasaannya campur aduk, sedih, cemas, dan marah. Ia merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Sebuah gemuruh yang memanggilnya. Bukan gemuruh suara knalpot motor atau klakson kendaraan di jalanan, tapi gemuruh dari hati nuraninya. Ia menyadari, sebagai seorang muslim dan seorang anak, ia tidak bisa lagi diam. Tidak adil untuk dirinya, tidak adil untuk ibunya, dan tidak adil untuk semua orang yang berjuang. Malam itu, Apan tidur dengan satu tekad baru yang perlahan-lahan mengkristal di benaknya. Ia harus bergerak. Hari-hari berikutnya terasa seperti cengkeraman yang semakin kuat. Kebijakan pemerintah yang semula hanya isu di televisi kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang merayap ke setiap sudut kehidupan Apan. Aplikasi ojeknya secara tiba-tiba memperbarui algoritma, memangkas tarif jauh-jauh tanpa pemberitahuan. Iming-iming bonus harian yang besar hanya bisa dicapai dengan jumlah pesanan yang mustahil. Apan merasakan hasil kerjanya, yang tadinya cukup untuk menafkahi ibu, kini berkurang drastis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras. Namun uang yang didapat tetap sama. Saat ia sedang mengisi bensin, ia merasakan pukulan kedua. Harga bahan bakar naik.
Ia melihat angka di layar mesin SPBU, dan ada rasa ngilu di dadanya. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sisa uang makan siang yang harus ia potong. Itu adalah uang untuk membeli obat ibunya yang tertunda. Itu adalah bensin yang seharusnya bisa ia pakai untuk mengantar 4 pesanan lagi. Ia memaksakan senyum tipis, tapi matanya tidak bisa membohongi. Rasa sakit itu tidak hanya ia rasakan sendiri. Di pangkalan ojek, wajah-wajah letih terlihat lebih muram dari biasanya. "Saya mau jual motor, Pan," kata Budi, teman akrabnya di pangkalan, suatu sore. Suaranya terdengar pasrah. "Sudah gak ketutup lagi. Anak istri butuh makan." Apan terkejut. Budi adalah salah satu ojek senior yang paling gigih. Jika Budi saja menyerah, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ia melihat ke arah motor Budi, yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarganya. Pandangan itu terasa seperti melihat masa depannya sendiri yang suram. Luka itu tidak lagi hanya luka pribadinya, tetapi luka kolektif, luka yang terasa sendiri di tengah keramaian. Pukulan terberat datang di malam hari. Saat makan malam, Apan melihat ibunya menyendokkan nasi lebih sedikit dari biasanya. "Kenapa, Bu? Nasi udah habis?" tanya Apan. Ibunya tersenyum, senyum yang Apan kenali sebagai senyum kepura-puraan. "Enggak, Nak. Ibu gak terlalu lapar," jawab ibunya pelan. Hati Apan hancur. Ia tahu ibunya berbohong. Ia tahu ibunya sedang menghemat. Ia tahu ibunya berusaha menyembunyikan beban yang kini mereka pikul bersama. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada 1000 keluhan. Apan melihat langsung bagaimana kebijakan di gedung mewah sana, yang dibahas oleh orang-orang berjas rapi, secara nyata mengambil makanan dari piring ibunya. Malam itu, Apan tidak bisa tidur. Ia bangkit, melihat jaket hijaunya yang tergantung. Jaket itu bukan lagi hanya seragam kerja, tapi sebuah simbol perjuangan. Perjuangan untuk bertahan hidup, untuk menjaga ibunya, dan untuk menuntut keadilan. Ia teringat kembali wajah-wajah yang lelah di jalan, suara-suara keluhan, dan bisikan hati nuraninya. Kemarahan yang ia pendam selama ini kini berubah menjadi tekad yang membaja. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa hanya menjadi korban. Ia harus menjadi suara. Ia harus berjuang. Keputusan itu datang tanpa keraguan, tanpa banyak pertimbangan. Ia harus berpartisipasi dalam demonstrasi, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia merasa harus. Langit Jakarta pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya riuh dengan suara klakson, kini dipenuhi dengan suara hati Apan yang berdebar kencang. Hari ini adalah hari H demonstrasi. Sebuah keputusan yang ia ambil sendirian, setelah pergulatan batin yang tak henti-hentinya. Ia menatap jaket hijaunya, yang kini terasa begitu berat. Ini bukan sekadar seragam kerja, tetapi sebuah tanggung jawab moral. "Pan, jaketnya kenapa nggak dipakai?" Suara ibunya mengagetkan. Apan tersentak. Cepat-cepat ia sembunyikan jaket itu di balik ranselnya. Mau kemana, Nak?" tanya ibunya, dengan nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. Matanya menatap Apan penuh selidik. Apan memaksakan senyumnya. "Mau ke tempat teman, Bu. Ada acara pengajian di daerah Senayan," jawabnya, berbohong. Hati kecilnya terasa sakit. Berbohong pada ibunya adalah hal yang paling ia hindari. Namun, ia tahu, jika ia jujur, ibunya tidak akan mengizinkannya. Ibunya akan cemas, dan Apan tidak ingin menambah beban di pundak wanita yang ia sayangi itu. Ibunya mengangguk pelan. "Oh, ya sudah. Hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam." "Iya, Bu," jawab Apan. Ia memeluk ibunya erat-erat, jauh lebih erat dari biasanya. Seolah-olah pelukan itu adalah jaminan bahwa ia akan kembali dengan selamat. Ia mencium kening ibunya, lalu mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan kembali. Perjalanan ke gedung DPR terasa sangat panjang, bahkan tanpa macet sekalipun. Di dalam angkutan umum,
Apan melihat wajah-wajah yang penuh tekad dan semangat. Ia melihat mahasiswa dengan alma maternya, ibu-ibu dengan tas belanja, dan bahkan kakek-kakek yang berjalan tertatih-tatih. Mereka semua memiliki satu tujuan. Apan merasa tidak sendirian. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat puluhan pengemudi ojek online, seperti dirinya, yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Mereka tidak bergerak maju. "Bang, kenapa gak lanjut?" tanya Apan pada salah satu dari mereka. "Males, Dek. Takut ricuh. Mending cari orderan yang aman-aman aja," jawab si abang. Apan hanya terdiam, mengangguk. Ia mengerti ketakutan mereka. Tapi ia tahu, ia tidak bisa kembali. Ia sudah melihat luka-luka itu, merasakan kepedihan itu. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil hari ini adalah untuk semua orang yang merasa lelah. Untuk pedagang kaki lima, untuk bapak-bapak yang mengeluh, dan yang paling utama, untuk ibunya sendiri. Ketika Apan tiba di lokasi, ia merasakan udara yang berbeda. Udara yang dipenuhi harapan. Disinilah ia akan memulai perjuangannya. Ia tidak lagi Apan si pengemudi ojek daring yang hanya memikirkan rezeki, tapi Apan, seorang manusia yang ingin menuntut keadilan. Suara orasi menggema, diselingi teriakan yel-yel yang membakar semangat. Apan berdiri di antara lautan manusia yang memadati area di depan gedung DPR. Bendera-bendera berkibar, spanduk-spanduk dengan tulisan tajam dibentangkan, dan ribuan pasang mata menatap lurus ke arah gerbang yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Apan merasa kecil di tengah kerumunan yang begitu besar. Namun pada saat yang sama, ia merasakan gelombang kekuatan yang aneh. Ada mahasiswa yang terlihat rapi, wajahnya tegang tapi matanya penuh keyakinan. Di sampingnya, seorang buruh dengan jaket lusuh mengangkat tangan, meneriakkan tuntutan dengan lantang. Apan juga melihat ibu-ibu membawa keranjang belanja, duduk di trotoar sambil ikut bersenandung lagu-lagu perjuangan. Mereka semua adalah Apan. Mereka semua adalah ibunya, Budi, dan pedagang nasi goreng. Mereka adalah wajah-wajah yang lelah namun kini bersatu dalam satu suara. Apan tidak membawa spanduk atau bendera. Ia hanya membawa sebuah ponsel yang merekam setiap momen. Ia ingin mengabadikan hari ini, bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang tidak bisa hadir. Ia ingin ibunya melihat bahwa ia tidak sendirian, bahwa banyak sekali orang yang ingin memperjuangkan keadilan. Satu persatu perwakilan orasi maju ke podium. Seorang aktivis lingkungan, seorang guru honorer, seorang mahasiswa, dan seorang petani. Kisah mereka berbeda, tapi inti keluhannya sama, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Saat seorang orator berbicara tentang harga pupuk yang mencekik petani, Apan teringat Budi yang harus menjual motor. Saat orator lain berbicara tentang pendidikan yang tidak terjangkau, Apan teringat wajah ibunya yang memaksakan senyum. Apan tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di tempat seperti ini. Ia selalu berpikir bahwa perjuangan adalah urusan orang-orang penting, orang-orang dengan jabatan tinggi atau gelar sarjana. Namun, kini ia menyadari, perjuangan adalah milik setiap orang. Perjuangan adalah ketika kita menyuarakan kebenaran, bahkan ketika suara kita tidak terdengar. Kita datang bukan untuk mencari kerusuhan, teriak seorang orator dari atas mobil komando. Kita datang dengan hati nurani, menuntut janji yang telah dilanggar. Orasi itu diikuti tepuk tangan riuh dan teriakan, "Hidup rakyat," yang membahana. Apan ikut berteriak. Ia merasakan gemuruh di dada yang sudah lama ia pendam kini pecah. Itu bukan hanya teriakan, tapi luapan emosi, harapan, dan keputusasaan yang kini menemukan jalannya. Matahari mulai terbenam. Awan-awan berubah warna menjadi jingga keunguan. Demonstrasi masih berlangsung, dan suasana damai masih terjaga. Namun, Apan merasakan ketidaknyamanan. Ia melihat beberapa kelompok kecil yang mulai memisahkan diri. Wajah mereka terlihat lebih keras dari yang lain. Beberapa dari mereka mulai meneriakkan kata-kata yang lebih provokatif. Dalam hati, Apan berdoa,
Ia berdoa agar semuanya tetap damai. Ia datang untuk bersuara, bukan untuk menimbulkan masalah. Ia teringat kembali pesan ibunya untuk pulang tepat waktu. Ia harus kembali, memastikan ibunya tidak khawatir. Namun, ia juga merasa terikat dengan lautan manusia di sekelilingnya. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Saat ia sedang bimbang, tiba-tiba terdengar suara letusan dari arah depan. Suara itu bukan suara orasi. Itu adalah suara yang memecah keheningan damai, memicu kepanikan, dan mengawali babak baru yang tidak pernah Apan bayangkan. Babak baru yang akan menentukan takdirnya. Suara letusan itu bagai peluru yang memecah kaca. Bukan hanya memecah keheningan, tapi juga memecah ketenangan yang selama ini Apan rasakan. Seluruh massa, yang tadinya bersemangat, kini berubah menjadi gelombang manusia yang panik. Teriakan dan dorongan terjadi di mana-mana. Apan terdorong ke belakang, tubuhnya terombang-ambing oleh massa yang berhamburan. Bau pedas gas air mata mulai menusuk hidungnya. Matanya terasa perih, dan pandangannya mulai kabur. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana aparat keamanan yang tadinya berjaga, kini maju, membentuk barisan dan mulai mendorong massa mundur. Beberapa dari mereka memukul perisai dengan tongkat, menciptakan suara dentuman yang menakutkan, menambah kepanikan. Apan panik. Ia tidak siap menghadapi ini. Ia tidak pernah membayangkan demonstrasi akan berubah menjadi medan perang. Ia teringat akan wajah ibunya, pesan ibunya untuk pulang tepat waktu. Ia harus keluar dari kekacauan ini. Ia melihat sebuah celah di antara kerumunan. Ia mencoba berlari, menghindari bentrokan. Namun, langkahnya terhenti. Di depannya, sekelompok mahasiswa dan buruh sedang berhadapan dengan aparat. Mereka berteriak, mengumpat, dan melemparkan botol-botol air ke arah barisan aparat. Di sisi lain, barisan aparat mulai menembakkan gas air mata. Apan melihat seorang mahasiswi terjatuh, terinjak-injak, sementara yang lain sibuk berlari menyelamatkan diri. Hati nurani Apan bergejolak. Ia bisa saja meninggalkan tempat itu, lari, dan selamat. Tapi ia tidak bisa. Ia melihat perjuangan, wajah yang kelelahan, dan rasa sakit yang sama dengan yang ia rasakan. Ia tidak bisa meninggalkan mereka. Ia mencoba membantu mahasiswi yang terjatuh itu. Ia meraih tangannya, mencoba menariknya berdiri, tetapi sebuah tongkat tiba-tiba menghantam bahunya. Rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Ia melihat kekacauan di sekelilingnya, dan ia menyadari bahwa damai yang mereka usahakan telah rusak. Apan berhasil menarik mahasiswi itu. Ia memapahnya, menembus kerumunan yang semakin padat dan brutal. Namun, tiba-tiba, ia kehilangan pijakan. Ia tersandung oleh sebuah batu besar. Ia jatuh. Di tengah suara teriakan dan langkah kaki yang bergemuruh, ia tidak bisa berdiri. Mahasiswi yang ia tolong sudah berlari menyelamatkan diri, meninggalkannya sendirian. Tepat saat ia mencoba bangkit, sebuah kendaraan besar, yang entah datang dari mana, melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha menembus kerumunan massa yang berhamburan. Apan melihat lampu kendaraan itu menyilaukan mata, dan ia hanya bisa berpasrah. Suara yang terakhir ia dengar bukanlah suara teriakan, tapi suara hati ibunya yang memanggil namanya. Esok pagi, Jakarta kembali ke rutinitasnya. Matahari bersinar cerah, seolah tidak ada kekacauan yang terjadi semalam. Namun, di sebuah gang sempit, ada kegelisahan yang menyelimuti. Ibu Apan duduk di depan pintu rumahnya. Matanya tak berhenti menatap jalanan. Ia menantikan motor dan jaket hijau milik anaknya yang tidak kunjung kembali. Perasaan tidak enak menggerogoti hatinya sejak tadi malam. Ponselnya berdering. Budi, teman Apan di pangkalan, menelepon. "Bu, Apan di mana? Dari tadi malam gak bisa dihubungi," tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Jantung ibu Apan mencelos. Ia tidak menjawab, hanya menggumam pelan. Apan bilang mau pengajian. Berita tentang demonstrasi yang ricuh sudah menyebar.
Budi dan teman-teman ojek daring lainnya tidak berani mendekat ke lokasi. Mereka hanya bisa mengkhawatirkan Apan. Budi kemudian memutuskan untuk mencari Apan, ditemani beberapa teman lainnya. Mereka bertanya ke beberapa posko darurat dan rumah sakit, namun tidak ada kabar. Pencarian itu berakhir di sebuah kantor polisi. Dengan hati berat, mereka masuk dan bertanya tentang korban demonstrasi semalam. Di sana, mereka menemukan barang-barang Apan, dompet, helm, dan ponselnya yang retak. Hati Budi remuk. Ia melihat foto Apan dan ibunya di dompet. Ia tahu, Apan tidak akan kembali. Kisah tentang Apan menyebar dengan cepat, bukan hanya di kalangan pengemudi ojek daring, tetapi juga di media sosial. Video amatir yang merekam momen-momen ricuh mulai beredar. Salah satunya menunjukkan seorang pemuda berjaket hijau yang mencoba membantu seseorang, lalu terjatuh dan menghilang di tengah kerumunan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, tapi spekulasi mulai bermunculan. Namun, pengorbanan Apan tidaklah sia-sia. Aksi Apan yang mencoba membantu mahasiswi yang terjatuh itu menjadi viral. Ia menjadi simbol keberanian di tengah kekacauan, pengorbanan di tengah kepanikan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kebaikan dapat hadir bahkan di saat-saat paling gelap. Apan dimakamkan dengan sederhana. Ibunya menangis, tapi tidak menangis sendirian. Ratusan orang datang melayat, termasuk mahasiswa yang pernah Apan tolong. Ia menunduk, meminta maaf, merasa bersalah karena telah meninggalkan Apan di tengah kerumunan. Namun, ibu Apan menggeleng, senyum tipis di wajahnya. "Nak, Apan itu anak baik. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan meninggalkan siapapun di tengah bahaya," ucapnya. "Dia bukan hanya pahlawan buat ibu. Dia pahlawan untuk kita semua." Di nisan Apan, tidak ada tulisan yang mewah. Hanya nama dan tanggal lahir serta kematiannya. Tapi bagi banyak orang, nama itu terukir dalam hati mereka. Ia tidak lagi hanya seorang pengemudi ojek daring, tetapi simbol perjuangan yang berani dan penuh pengorbanan. Pengorbanan Apan tidak hanya meninggalkan duka, tapi juga sebuah harapan. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk bersuara, untuk berani, dan untuk berjuang. Bahkan setelah kepergiannya, semangat Apan tetap hidup, menggerakkan hati orang-orang kecil untuk terus menuntut keadilan.